Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7. Sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir tahun atau PAT, yuk belajar dulu biar semakin paham. Ayo kita mulai. Kita mulai untuk soal nomor 1. Perhatikan bagan berikut ini. Sesuai dengan urutan tingkat organisasi kehidupan, nomor 1 dan 2 adalah, nah perhatikan baik-baik ya adik-adik, untuk urutan organisasi kehidupan dimulai dari sel, kemudian jaringan, nah setelah jaringan maka akan membentuk organ, kemudian setelah organ akan membentuk sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Jadi urutannya seperti ini ya, dan jawaban nomor 1 dan 2 secara berturut-turut organ dan sistem organ. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan molekul seharusnya disimpan di paling awal sebelum sel. Jadi urutan yang lebih lengkapnya adalah dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir organisme. Lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang tepat berkaitan dengan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah, nah apakah sel hewan memiliki dinding sel sedangkan sel tumbuhan tidak? Yang ini salah ya, seharusnya yang memiliki dinding sel adalah sel tumbuhan saja. Yang B, sel tumbuhan memiliki kloroplas sedangkan sel hewan tidak. Nah ini betul, sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berguna untuk proses fotosintesis. Sedangkan sel hewan tidak punya kloroplas karena hewan tidak mampu membuat makanan sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Sehingga jawabannya B. Sedangkan yang C, sel hewan memiliki kloroplas sedangkan sel tumbuhan tidak. Nah yang ini salah ya, terbalik, seharusnya yang memiliki kloroplas adalah sel tumbuhan. Dan yang D, baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah ini juga salah, karena dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar sel berikut. Pada gambar sel tumbuhan di atas, bagian atau organel yang menjadi pembeda dengan sel hewan terletak pada huruf. Nah, untuk gambar ini kita tentukan terlebih dahulu ya, A, B, C, D-nya. Yang A ini adalah gambar vakuola. Yang B adalah gambar dinding sel. Yang F ini adalah gambar kloroplas. Yang C ini adalah gambar retikulum endoplasma yang kasar atau disingkat RE kasar. Yang D adalah inti sel. Yang bagian G mirip seperti bagian C ya, sama-sama retikulum endoplasma. Tetapi ini adalah retikulum endoplasma yang halus atau RE halus. Dan satu lagi, bagian yang E ini adalah bagian atau organel mitokondria. Nah untuk gambar sel ini adalah gambar sel tumbuhan ya adik-adik, bukan gambar sel hewan. Sehingga yang paling membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah, yang pertama sudah pasti harus ada dinding sel. Yang kedua harus ada kloroplas. Dinding sel dan kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah satu lagi, bagian yang paling membedakan adalah bagian vakuola. Walaupun sel hewan juga memiliki vakuola, tetapi vakuola pada sel tumbuhan berukuran lebih besar dibandingkan vakuola pada sel hewan. Sehingga yang membedakan antara sel tumbuhan ini dengan sel hewan ada di huruf A, huruf B, dan juga huruf F. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bagian organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap zat hara dan organ perkembangbiakan adalah nomor. Nah, kita tentukan dulu ya satu persatu organ-organ pada tumbuhan tersebut. Yang nomor 1 ini adalah bunga. Yang nomor 2 ini adalah daun. Untuk nomor 3 ini adalah buah. Nomor 4 ini adalah batang. Dan terakhir nomor 5 ini adalah bagian akar. Nah, kita lihat lagi pertanyaannya. Bagian organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap zat hara dan sebagai organ perkembangbiakan. Artinya kita harus tentukan yang pertama adalah yang dapat menyerap zat hara. Yang dapat menyerap zat hara adalah bagian akar. Karena akar dapat menyerap zat hara berupa air atau mineral dari dalam tanah. Sedangkan organ perkembangbiakan terjadi pada organ bunga. Karena di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Sehingga secara berturut-turut jawabannya adalah nomor 5,
dan nomor 1. Jadi yang A. Lanjut, perhatikan gambar sistem-sistem organ berikut. Secara berturut-turut, sistem pada tubuh manusia yang ditunjukkan gambar PQR adalah untuk gambar P terlihat ada paru-paru dan juga ada bagian tenggorokan. Nah, sehingga sistem yang ditunjukkan adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan dikenal juga dengan nama sistem respirasi. Kemudian gambar Q ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita, sehingga gambar Q termasuk ke dalam sistem reproduksi. Sedangkan gambar R ini adalah gambar pembuluh-pembuluh darah berupa arteri dan vena yang menyebar ke seluruh tubuh, sehingga gambar R termasuk ke dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah bisa juga disebut sistem transportasi atau sistem sirkulasi. Sehingga secara berturut-turut, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sistem respirasi, sistem reproduksi, dan sistem peredaran darah. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar ekosistem berikut. Komponen abiotik yang ditunjukkan sesuai gambar adalah, masih ingat arti dari komponen abiotik? Komponen abiotik adalah segala sesuatu di alam yang tidak hidup. Sesuai dengan gambar ini, mana saja sih yang termasuk ke dalam komponen yang tidak hidup? Apakah yang A, tupai, burung, pohon, capung, dan katak? Nah, ini salah semua ya, karena semuanya berupa komponen yang hidup atau disebut juga dengan komponen biotik. Yang B, air, tanah, burung, katak, dan tupai. Nah, untuk air dan tanah betul komponen abiotik, tapi ada burung, katak, dan tupai termasuk ke dalam komponen biotik atau yang hidup. Yang C, kerbau, termasuk ke dalam komponen biotik. Perahu betul komponen abiotik, bangau komponen biotik, pohon komponen biotik, dan tanah termasuk komponen abiotik. Yang C masih salah ya. Jadi jawabannya sudah pasti yang D. Tanah, cahaya matahari, air, dan batu. Semuanya termasuk ke dalam komponen abiotik atau yang tidak hidup. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan beberapa interaksi antar makhluk hidup berikut. Berdasarkan data tersebut, jenis interaksi yang berupa simbiosis terletak pada nomor. Nah, kita cek satu persatu ya, interaksi yang terjadi. Yang pertama, tali putri menempel pada tanaman inangnya. Nah, tali putri biasanya pada saat menempel di tanaman inang, dia akan mengambil nutrisi dari tanaman inang, sehingga tanaman inang menjadi terganggu. Jadi, interaksi antara tali putri dan tanaman inang disebut simbiosis parasitisme. Nomor 2, harimau memangsa kijang. Nah, ini adalah bentuk interaksi predasi. Predasi adalah interaksi yang terjadi antara pemangsa dan yang dimangsa. Harimau sebagai pemangsa, sedangkan kijang sebagai yang dimangsanya. Nomor 3, kuda dan sapi di padang rumput. Kuda dan sapi melakukan interaksi secara kompetisi. Kompetisi artinya bersaing. Persaingan bisa terjadi jika memiliki makanan yang sama, seperti halnya kuda dan sapi sama-sama memakan rumput. Dan yang keempat, lebah hinggap di bunga. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan. Lebah menghisap sari-sari bunga, sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah, sehingga dua-duanya saling menguntungkan. Nah, pertanyaannya adalah, jenis interaksi berupa simbiosis terletak pada nomor berapa? Karena yang ditanya hanya berupa simbiosis saja, sehingga jawabannya adalah yang nomor 1 dan yang nomor 4. Sama-sama berupa simbiosis. Jadi yang D, 4 dan 1. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Jika populasi rusa kutub mengalami penurunan yang sangat ekstrim, maka populasi yang tidak berpengaruh adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah populasi yang tidak berpengaruh jika populasi rusa kutubnya mengalami penurunan. Nah, ini adalah rusa kutub ya. Jika populasi rusa kutub mengalami penurunan, mana sih yang sama sekali tidak berpengaruh? Nah, kita lihat ya. Kalau tanda panahnya tidak menuju ke rusa kutub secara langsung, artinya tidak berpengaruh ya. Untuk rusa kutub, jika mengalami penurunan, maka yang akan berdampak adalah yang pertama, beruang kutub. Beruang kutubnya lama-kelamaan akan mengalami penurunan juga, karena makanannya berupa rusa kutub semakin menurun. Yang kedua, rubah kutub. Nah, rubah kutub pun sama, akan mengalami penurunan jika populasi rusa kutub juga menurun. Kemudian,
Yang berpengaruh juga adalah tumbuhan. Karena rusak kutubnya mengalami penurunan, sehingga jumlah tumbuhan akan semakin meningkat. Nah, sehingga yang tidak berpengaruh secara langsung jika rusak kutubnya mengalami penurunan adalah bisa hewan Ruscox. Hewan ini mirip seperti bison ya, dan hewan ini berhabitat di daerah kutub. Kemudian, yang tidak berpengaruh lagi adalah kelinci kutub. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, kelinci kutub. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan konsentrasi oksigen terlarut pada titik yang berbeda di sekitar sungai. Titik yang mengalirkan limbah ke dalam sungai ditunjukkan oleh huruf, karena yang ditanya adalah yang mengalirkan limbah ke sungai, sehingga kita harus mencari konsentrasi oksigen yang paling rendah. Karena pada saat banyak limbah di sungai, oksigen akan semakin berkurang. Untuk grafik ini, di sebelah kiri ada tulisan konsentrasi oksigen terlarut. Nah, titik A, oksigennya masih tinggi nih. Titik B juga sama masih tinggi, sedangkan di titik C, oksigennya sudah rendah. Titik D, oksigennya sangat tinggi, sehingga limbah berada pada bagian C karena konsentrasi oksigennya sangat rendah. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Salah satu cara mengurangi pencemaran adalah menanam tanaman ekor kucing atau Typha latifolia yang dapat digunakan sebagai penyerap fosfat dari lingkungan. Upaya yang dilakukan tersebut untuk mengatasi pencemaran titik-titik. Adik-adik pernah melihat tanaman ekor kucing? Nah, tanaman ekor kucing ini direkomendasikan oleh ahli lingkungan hidup sebagai salah satu tanaman fitoremediasi. Karena tanaman ini mampu menyerap fosfat dan juga logam-logam berat dari lingkungan, sehingga dapat mengatasi pencemaran perairan. Jawaban yang tepat adalah pencemaran air. Lanjut ke soal nomor 11. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah apakah yang A, meletusnya gunung berapi di Jawa Tengah? Yang ini bukan diakibatkan oleh aktivitas manusia ya, tapi karena faktor alam. Yang B, sisa deterjen yang mengalir ke sungai. Nah, ini bisa faktor manusia. Yang C, debu yang terbawa angin topan. Ini juga oleh faktor alam. Sedangkan senyawa metana dari limbah peternakan ini dihasilkan oleh hewan. Sehingga jawaban yang paling tepat karena akibat aktivitas manusia adalah yang B, sisa deterjen yang mengalir ke sungai. Lanjut nomor 12. Pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Berikut ini contoh penyakit yang berasal dari pencemaran udara adalah apakah A, asma dan gastritis. Asma betul ya, bisa diakibatkan karena pencemaran udara. Tetapi kalau gastritis salah, gastritis sama saja dengan radang lambung atau biasa disebut sehari-hari dengan istilah penyakit MAH. Kemudian yang B, stroke dan TBC. Nah, stroke tidak diakibatkan karena pencemaran udara. Stroke terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah akibat lemak yang menghalangi darah menuju ke otak. Sedangkan TBC bisa juga disebabkan karena pencemaran udara. Yang C, batuk dan pneumonia. Nah, batuk bisa nih diakibatkan karena pencemaran udara. Pneumonia adalah radang paru-paru. Karena berkaitan dengan paru-paru, jadi kemungkinannya bisa juga ya diakibatkan karena pencemaran udara. Sedangkan yang D, flu dan gagal ginjal. Kalau flu atau pilek bisa diakibatkan karena pencemaran udara. Tetapi kalau gagal ginjal, tidak ya. Gagal ginjal terjadi kalau ada kerusakan pada bagian ginjal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, untuk penyakit yang berkaitan dengan pencemaran udara yang paling sering adalah penyakit ISPA. ISPA adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk, pilek atau flu, radang tenggorokan, atau penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan sistem saluran pernapasan. Oke deh adik-adik, cukup sampai di sini ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.